dalam segala kebenaran firman. Karena jangan sekali-kali mengubah firman oleh karena kenyataan, tetapi ubahlah kenyataan oleh karena firman Allah. Nah, sepanjang minggu ini kita akan bahas sebuah tema yang gak kurang mungkin secara daging kita gak nyaman, kurang enak, mengenai God delays, artinya penundaan janji Tuhan. Kenapa tema ini saya sampaikan buat kita pelajari bersama sebagai bahan perenungan pribadi kita sepanjang minggu ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita ini hidup di dalam dua ukuran waktu. Kalau contohnya begini maksud saya. Kalau keluarga kita dari yang muslim, mereka hidup dengan dua kalender yang mereka jalani bersamaan. Yang pertama kalender Masehi, mereka menggunakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sampai Desember mereka lakukan dalam tahun Masehi. Namun dalam hal keagamaan, mereka menggunakan tahun Komariah. Kalau tahun Masehi, tahun yang dihitung dari perputaran bumi mengelilingi matahari, ini dihitung dari perputaran bumi mengelilingi bulan, Komariah ya. Oleh sebab itu ada beberapa negara bangsa yang menggunakan tahun perputaran bulan ini seperti Arab Saudi, lalu Cina. Cina itu kalau kalendernya tidak mengenal kalender tanggal 31. Mereka 29 dan 30. Oleh sebab itu Cina itu agak menarik. Mereka punya kalender bulan ke-13. Kalau kita 12 bulan, mereka ada 4 tahun sekali mereka ada bulan ke-13 yang namanya Lun ya. Karena mereka mengikuti perputaran daripada mata bulan. Jadi orang-orang Islam, keluarga kita yang muslim menggunakan kalender Masehi untuk hidup sehari-hari, untuk keagamaan mereka menggunakan kalender Komariah itu. Makanya setiap lebaran mereka selalu bergeser, tidak pernah dalam tanggal yang sama, selalu bergeser 12 hari maju ke depan ya. Mereka hidup dalam dua urutan waktu. Nah, sebagai anak Tuhan kita juga sebenarnya hidup juga dalam dua ukuran waktu, yaitu waktu kita hari ini yang kita jalani dengan waktunya Tuhan. Waktu kita sebut dengan kronos. Kronos, dari kata kronos ini muncul istilah kronologi. Kronologi itu urut-urutan waktu, dan kronos ya dalam bahasa Yunaninya artinya waktu yang kita jalani. Tetapi sebagai orang percaya, kita menghidupi juga waktu yang kedua, yaitu kairos. Kairos itu artinya kalau kita sederhanakan dalam bahasa kita adalah momen ya. Artinya waktunya Tuhan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini sehingga muncul istilah penundaan ilahi dalam kehidupan kita yang kita pelajari hari ini, antara waktu kita dan waktu Tuhan seringkali tidak berjalan secara paralel. Kalau seringkali kita mengharapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita punya pergumulan, punya masalah, seringkali Tuhan tidak segera menyelesaikan atau menolong hidup kita. Dan kita itu temukan banyak dalam Alkitab bahwa Allah itu waktunya tidak bisa dipaksa oleh kehendak kita. Waktunya tidak bisa dipaksa oleh kemauan kita. Bahkan iman pun tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Nah, ketidakparalelan waktu ini yang saya sebut penundaan ilahi ini. Nah, hari ini kita akan bahas hal yang pertama tentang penundaan ilahi. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 kita lihat sebuah tematik yang kita pelajari hari ini menjadi bagian pertama tentang penundaan ilahi. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat ada kata akan, bicara future, bicara masa depan. Akan kukatakan kepadamu, yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua orangmu di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lihat,
kesepakatan awal antara Allah dengan Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham yang disebut Abram, maka Tuhan berfirman begini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abraham pergi dan menurut sesuai dengan panggilan ilahi yang luar biasa, Abraham berumur 75 tahun. Istrinya Sarah berumur 65 tahun. Artinya usia mereka bukan usia yang muda lagi, usia mulai masuk paruh baya, usia mulai masuk usia yang mulai menjadi tua. Dan Allah memanggil mereka dengan sebuah pesan yang sangat tidak jelas dan tidak pasti. Dikatakan ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Yang menarik adalah Abraham begitu taat, Abraham begitu setia, Abraham mengerjakan panggilan ilahi. Dia pergi dari sanak saudaranya, dia pergi dari negerinya yang bernama Ur di Kasdim di Babel di Mesopotamia hari ini ke negeri yang Tuhan janjikan tanpa mendapatkan penjelasan yang detail di mana negeri yang akan dia diami ini. Saudara, bayangkan kalau saudara ditawarkan pindah di kerjaan saudara dipindahkan ke satu tempat, maka saya pastikan saudara akan menanyakan apa yang saya dapatkan selama saya akan dipindahkan ke satu tempat yang baru. Mungkin gaji, mungkin penghasilan, mungkin apa yang saudara tanyakan. Tapi Abraham berjalan tanpa ada kepastian yang seperti itu. Dia melangkah terus dengan imannya kepada Allah. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menariknya, satu saat Tuhan menyatakan di manakah negeri milik pusakanya. Yang menarik adalah yang kita tarik tentang penundaan ilahi inilah, kenapa Tuhan menunda dari awal panggilannya kepada Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan, dan baru menunjukkannya kepada Abraham setelah sekian lama. Yang kita akan bahas penundaan ilahi hari ini seperti itu. Kenapa Tuhan menunda memberitahu kepada Abraham negeri yang akan menjadi milik pusakanya? Kapan Abraham mengetahui negeri yang akan menjadi milik pusakanya itu? Coba kita lihat pasal 13 ayat 14. Pasal 13 ayat 14 bilang begini. Setelah Lot berpisah dengan Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, ayat 15-nya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Pasal 13 ayat 14 dan 15, untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan kepada Abraham di mana negeri yang akan menjadi milik pusakanya, di mana negeri yang akan dia diami bersama dengan keturunannya, di mana negeri yang akan menjadi milik bagi Abraham dan keturunannya serta turun-temurun. Yang menarik ayat yang ke-14 ini dimulai dengan kalimat setelah Lot berpisah dengan Abraham. Kata kuncinya adalah setelah Lot berpisah dengan Abraham. Kenapa Lot menjadi hambatan, rintangan untuk Abraham diberitahu negeri mana akan menjadi milik pusakanya? Inilah seringkali kesalahan kita yang membuat Tuhan seolah-olah, saya katakan dalam gaya bahasa kita, menunda janjinya. Kita nggak bisa berserah total kepada Allah. Kuncinya kalau Allah menunda sebuah janji dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita sadari, Allah sedang memproses kita berharap tanpa protes. Allah mau membentuk kita tanpa harus membentak. Artinya Allah mau membentuk kita, menempa kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan berserah secara total kepada Allah. Total keberserahan kita kepada Allah sangat menentukan kemudahan dalam tanda petik Allah menolong kita. Contoh, kalau saudara menolong orang yang tenggelam ketika dia berenang, lebih mudah ketika dia masih sadar atau sudah pingsan? Pingsan. Kenapa? Karena kalau dia masih sadar, ketika dia mulai tenggelam dan saudara mencemplungkan diri ke kolam renang itu dan menolong orang yang mau tenggelam itu, maka dengan segala daya upaya dia akan memeluk saudara dengan kuat dan sehingga membuat saudara nggak bisa berenang, malah bisa tenggelam dua-duanya. Tapi kalau udah pingsan, sangat mudah tinggal ditarik.
Nah, Tuhan juga mau kehidupan kita, kemampuan keberserahan kita total kepada Allah, sehingga kita sungguh-sungguh dimudahkan Tuhan untuk mengalami proses Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bahwa Abraham tidak berserah total dengan membawa Lot ini? Perhatikan, Abraham berumur 75 ketika dipanggil Tuhan, dan dia cukup membawa persediaan yang banyak, dan dia terkenal juga di Ur sebagai salah satu orang kaya di sana. Dan istrinya umur 65. Dan satu hal yang membuat dia bawa Lot keponakannya ini, karena dia tidak punya anak. Kenapa dia harus bawa? Karena pertimbangan logisnya sebagai manusia berpikir, mungkin, saudara bisa bayangkan, kalau dalam Alkitab, usia kebanyakan orang menikah itu umur 40 tahun ya. Esau menikah umur 40 tahun, Yakob menikah umur 40 tahun, artinya kita anggaplah 40 tahun. Maka sepanjang 35 tahun, 75 tahun Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia menantikan anak. Dan mungkin sudah berasumsi, punya pandangan yang kuat, memang dia tidak akan punya anak. Sehingga ketika dia berangkat, dia berpikir, kalau nanti di perjalanan yang ditunjukkan Tuhan ini, aku harus meninggal, siapa yang akan mewarisi harta kekayaanku? Maka kalau dia tidak bawa Lot, dia berpikir bahwa Eliezer hambanya akan menikmati kekayaan tuannya ini. Dia tidak rela kalau hamba-hambanya menikmati harta kekayaannya, maka dia bawa Lot sebagai ponakan yang siap menggantikan posisi anak kalau dia meninggal, artinya mendapatkan warisan yang banyak. Artinya di tengah keyakinan Abraham untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dia masih menaruh pengharapan, masih menaruh pengharapannya pada kekuatannya, bahwa dia membawa Lot sebagai plan B kalau plan A yang dari Tuhan gagal. Yang kedua, kita juga sadar perjalanan mereka perjalanan yang tidak ada kepastian, penuh dengan ketidakpastian. Dan zaman dulu kalau mereka berjalan ke satu daerah, tidak ada jaminan keselamatan karena ada perampok, ada perompak yang bisa merampas harta mereka. Nah, seandainya Abraham yang sudah tua umur 75 tahun ini lalu diserang oleh satu suku, lalu dibelenggu, lalu ditawan, hartanya dirampas, maka dia tidak bisa, artinya mempercayakan hamba-hambanya akan berjuang mati-matian untuk dia. Maka harapan dia kembalilah bukan kepada Lot keponakannya. Dia akan berpikir darah dagingnya ini, keponakannya ini, saudaranya ini akan menolong dia kalau dia punya masalah yang besar dalam perjalanannya. Tapi jangan lupa, Lot yang seringkali menjadi pengharapan andalan kekuatannya, seringkali Lot lah yang menjadi masalah dalam hidup Abraham. Lot pernah ditaklukkan oleh suku di sekitar mereka tinggal, lalu Abraham harus melepaskannya dalam peperangan. Lot tinggal di Sodom dan Gomora, dan Sodom dan Gomora hampir akan dimusnahkan Tuhan, lalu Abraham tampil sebagai intercessor, pendoa syafaat bagi Lot. Apa yang diandalkan Abraham justru itu adalah awal permasalahan yang terjadi oleh Abraham. Maka ketika Abraham berpisah dengan Lot dengan cara Tuhan, gembala-gembala mereka bertengkar, memperebutkan tanah yang hijau. Maka ketika mereka berpisah, Alkitab berikan catatan, lalu Allah menyatakan di manakah negeri yang akan ditunjukkannya kepada Abraham. Artinya apa? Hal yang pertama, penundaan yang sedang seringkali kita alami dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah cara dan proses Tuhan agar kita berserah tanpa berkeluh kesah. Artinya kita berserah total kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan. Abraham ketika Lot berpisah, dia tidak punya lagi tangan kanan yang dia menolong dia ketika dia susah. Dia tidak lagi ada harapan kalau seandainya dia mati tanpa punya anak, siapa akan mewarisi harta kekayaannya yang limpah. Dia tidak punya lagi orang yang diharapkan, orang yang diandalkan. Tetapi justru ketika dia lepas dari pengharapan-pengharapan manusiawi, saat itulah Tuhan memberitahu negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Hari ini, berapakah sering kita mengalami penundaan ilahi dalam kehidupan kita? Karena kenapa? Seringkali kita masih berpikir dan berjuang dengan kekuatan kita manusia.
Kita berpikir dengan kemampuan kita, dengan daya nalar kita, dengan kecerdasan kita bisa menyelesaikan masalah. Seringkali Tuhan izinkan terjadi begitu panjang permasalahan hidup kita sampai total kepada Allah. Seringkali kita menganggap dengan nama besar kita bisa menyelesaikan masalah yang kita jumpai, masalah yang kita hadapi hari ini. Tetapi seringkali kita menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa kekuatan kita, nama besar kita seringkali tidak bisa menyelamatkan kita. Kita mungkin berpikirkan harta kita bisa menolong, itu akan bisa menolong ketika kita menghadapi masalah. Yang menarik dari pengalaman COVID-19 ini, tidak sedikit orang-orang yang kelimpahan secara keuangan, justru mereka meninggal karena COVID-19 ini. Saya pernah dengar ceritanya, saya juga lupa orangnya. Ada orang kaya mungkin ya, yang punya rumah sakit, harus meninggal karena COVID-19 ini. Padahal mungkin uangnya miliaran, belasan miliar. Dia bisa panggil dokter yang terbaik. Dia bisa mencari paramedik yang terbaik. Dia bisa memilih rumah sakit yang terbaik. Tetapi ketika COVID-19 ini terjadi, dia tidak bisa mengelak dari maut yang menyentuh hidupnya. Artinya hari ini kita sadar, pada satu titik Allah mengajar kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berserah total kepada Tuhan, total, tanpa memiliki andalan-andalan tertentu dalam hidup kita. Artinya kita berserah total, sempurna kepada Allah, sehingga apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu menjadi yang paling terbaik dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, Allah harus menunggu bertahun-tahun Abraham untuk bisa mampu berserah total kepada Allah. Allah harus menunggu bertahun-tahun dengan berbagai macam cara agar Abraham melepaskan dari ikatan pertolongan yang diharapkan secara manusiawi. Allah bertahun-tahun menanti Abraham berserah total kepada Allah. Artinya tidak lagi mengandalkan dan mengharapkan pertolongan manusia. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan memberitahu, melaksanakan apa yang dia janjikannya kepada Abraham setelah dia menunggu bertahun-tahun. Hari ini kasih Tuhan, berapa lama Tuhan menunggu kita hari ini. Di satu sisi kita berteriak kepada Tuhan, kita gak mampu lagi menghadapi masalah. Tapi pada satu sisi, Tuhan justru sedang menanti kita berserah total kepada Allah. Saudara ingat ketika peristiwa dengan Gideon, Yerubbaal itu, maka Tuhan suruh mengumpulkan orang Israel berperang dengan orang Midian. Maka Gideon kumpulkan 32.000 orang. Pagi-pagi benar dia kumpulkan 32.000 orang untuk berperang dengan orang-orang Midian. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak 32 orang Gideon. 32.000 orang terlalu banyak. Kenapa? Sebab kalau mereka berperang dan menang, mereka bertepuk dada bahwa kemenangan itu karena kekuatan mereka. Maka Gideon menghadap kembali kepada orang Israel. Dia berkata, siapa yang takut dan gentar boleh pergi dari pegunungan ini. Maka dari 32.000 orang itu pergilah 22.000 orang meninggalkan gunung itu, meninggalkan Gideon untuk berperang. Tetapi Tuhan bilang sisa 10.000. Tuhan masih bilang terlalu banyak Gideon. 10.000 terlalu banyak. Sebab kenapa? Kalau mereka perang dan menang, kembali mereka akan mengklaim bahwa kemenangan karena kekuatan mereka, kemenangan karena strategi mereka, kemenangan karena kehebatan mereka. Maka Tuhan berkata kepada Gideon, sekarang suruhlah orang Israel itu minum. Dari cara minum mereka, aku akan pilih mereka. Dan 9.700 orang meminum dengan cara mencelupkan kepalanya ke mata air itu. Sedangkan 300 orang membawa air itu ke mulutnya lewat tangannya. Dan Tuhan bilang, dengan 300 orang ini akan ku taklukkan Midian. Dan benar apa yang terjadi saudara? Itu terjadi benar-benar bahwa 300 orang ini mampu menaklukkan tentara orang Midian, mampu menaklukkan orang-orang Midian dengan luar biasa. Hanya 300 orang. Maka 300 orang itu tidak bisa lagi bertopuk dada karena mereka hebat, karena mereka luar biasa, karena mereka dahsyat. Tetapi mereka tahu peperangan itu
miliknya Tuhan. Peperangan itu inisiasinya Tuhan. Peperangan itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka berkata, semua kemenangan ini hanya karena Tuhan semata. Hari ini, jika engkau masih mengandalkan pikiranmu dalam menghadapi masalahmu hari ini, itu yang membuat Tuhan menanti dan menunggumu untuk berserah total kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau masih mengandalkan uangmu, engkau menganggap uang menjadi segala-galanya, uang yang menjadi sumber pertolongan hidupmu, uang menjadi sumber andalanmu, maka satu saat Tuhan akan nyatakan, uang itu tidak bisa selamanya diandalkan. Maka cara yang paling yang utama mengandalkan apa yang kita andalkan hari ini hanya Tuhan. Dan hari ini COVID-19 atau COVID-19 ini menjelma menjadi pandemik yang menakutkan semua orang. Bukan hanya orang miskin. Tetapi orang-orang kaya juga mengalami gentaran yang hebat. Saudara bisa bayangkan, biasanya penyakit identik dengan hal-hal yang jorok dan kotor. Makanya gugus depan dari COVID-19 sehat dengan cara apa? Rajin cuci tangan, hidup bersih, hidup sehat. Kalau itu menjadi standar ukuran orang tidak kena COVID-19, maka Italia tidak mungkin kena COVID-19. Karena orang-orang Eropa adalah orang-orang yang cukup menghargai yang namanya kebersihan. Orang Jepang tidak mungkin kena COVID-19. Kenapa? Karena dia tidak pernah buang sampah sembarangan. Dia tidak pernah hidup dalam jorok, hal yang jorok. Dia bersih luar biasa. Artinya itu bukan sebuah pegangan buat hidup kita. Itu bukan sebuah jamin dalam hidup kita. Sebab sampai hari ini Eropa dan Amerika termasuk memiliki populasi yang terbesar terkena COVID-19 ini. Sekali lagi, hari ini yang hanya mampu kita kerjakan, yang hanya mampu kita lakukan, yang hanya mampu kita bisa minta kepada Allah adalah bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan total, setotal-total dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini dalam kehidupan kita bergantung sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau ada masalah terjadi dalam kehidupanmu, jangan kau pikirkan dengan hikmat yang kau miliki. Jangan kau pikirkan dengan segala kemampuan yang kau berpikir. Tetapi mulailah bergumul dengan Tuhan. Mulailah berdoa dengan Tuhan. Mulailah hubungan intim dengan Tuhan. Mulailah kau bertanya kepada Tuhan. Maka aku percaya ketika kau berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kasih-kasih Tuhan, sadarilah. Kalau engkau hari ini mengalami penundaan dari Tuhan tentang janjinya, mungkin hari ini engkau masih bergumul dengan pekerjaan. Engkau bergumul bertahun-tahun untuk pekerjaan. Engkau bergumul dengan masalah keuangan yang melanda hidupmu hari ini. Belajar kepada Tuhan, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Belajar sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah. Belajar dengan total kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, hari ini kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Abraham, Allah menanti Abraham sampai dia bisa berserah total. Maka Tuhan menyatakan kehendaknya di mana negeri yang akan dia diami dan menjadi milik pusakanya turun temurun. Hari ini saya percaya kalau kita berserah total kepada Allah, maka dia pun akan bekerja dengan luar biasa. Dia akan mengerjakan hal-hal yang istimewa dalam kehidupan kita. Dan dia akan menggenapkan janjinya di dalam kehidupan kita. Hari ini sekali lagi, belajar berserah kepada Allah, tunduk kepada Bapa di sorga, taat kepada Bapa di sorga, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Amin ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur siang hari ini. Anugerah Tuhan menyertai kami. Berkat Tuhan tak pernah berhenti melanda hidup kami. Kami hari ini dicelikan mata kami bahwa seringkali penundaan Allah terjadi. Karena Allah menanti kami untuk bisa berserah total kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan ajar dalam kehidupan kami, apapun masalah yang menimpa kami, apapun keadaan yang situasi yang menghimpit kami hari ini, kami belajar berserah kepada Tuhan. Kami total berlindung kepada Tuhan. Kami total menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan
Biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara, membela umat-Mu, menguasai hidup kami dengan anugerah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang saudara perhatikan. Yang pertama, nanti malam kita berjumpa dengan call malam bersama dengan hambanya Pak Pendeta Max Melkiano Masi ya. Dan besok masih kita bicara tentang, besok siang kita masih bicara tentang 7 series tentang penundaan ilahi ya. Dan yang ketiga, saya umumkan lagi, sekali lagi kita berdoa untuk PSBB ini agar wilayah Kabupaten Kerawang zonanya berubah dari kuning menjadi hijau. Dan kalau hijau, semoga PSBB di Kabupaten Kerawang dicabut sehingga kita bisa beribadah dengan normal ya. Kita akan ibadah secara offline, tatap muka, menunggu hasil PSBB yang akan dicabut oleh pemerintahan Kabupaten Kerawang. Dan kalau kita melakukan ibadah, sekali lagi protokoler COVID-19 akan diterapkan dengan ketat ya. Setiap jemaat harus cuci tangan, menggunakan masker, tidak boleh bersentuhan ya, menjaga jarak ketika mereka ibadah, semua akan kita perlakukan. Karena ini menjadi pertanggungjawab kita kepada pemerintah bahwa kita melakukan protokoler dengan ketat seperti dan sesuai dengan apa. Ya, jadi kita tetap berdoa biar tangan Tuhan yang kuat menyertai gereja Tuhan di mana mereka berada. Tuhan memberkati.